Oke, penampakan limbah dari ter bisa, aspal bisa, tapi seperti biasa tahunan datang dan datang lagi seperti ini perlu jadi. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari sopir yang mengantuk. Truk ekspedisi ini menabrak kios Pertamini di Jolimbar, Pesisir Barat. Diduga sopir mengantuk. Sebuah truk ekspedisi bernomor polisi BE8021 AAA mengalami kecelakaan tunggal. Truk tersebut menabrak sebuah kios Pertamini milik warga bernama Zahibi sehingga mengalami rusak berat. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lintas Barat, Pekon Wainapal, Kecamatan Krui, sekitar pukul 05.30. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pada saat kejadian, kios Pertamini tersebut dalam keadaan sepi. Supir dan kernet mobil box milik perusahaan JNT itu hanya mengalami luka ringan saja. Saat kejadian, Ikrom sedang berada di dalam rumah. Akibat dari kejadian ini, truk ekspedisi itu mengalami rusak berat. Luki kernet truk menuturkan, pada saat peristiwa terjadi ia sedang tidur. Menurutnya, mobil ekspedisi itu membawa paket dari Bandar Lampung hendak menuju Bengkulu. Ia menduga supir dalam keadaan yang mengantuk. Aparat kepolisian sudah melakukan olah TKP hingga berita ini diturunkan. Belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Dapat kita lanjut. Mobil pengunjung Mall Bumi Kedaton dicuri, begini penjelasan dari pihak pengelola. Mall Bumi Kedaton atau MBK Bandar Lampung buka suara terkait peristiwa pencurian mobil milik pengunjung. PT Sekawan Chandra Group selaku pengelola MBK menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Honda Brio merah berplat nomor polisi BE1682GG milik Muhammad Rizal Teguh Triawan, warga Metro Raib dari parkiran MBK pada Minggu 20 Agustus 2023 lalu. Manajer Umum PT Sekawan Chandra Group Denny Wahyudi memberikan penjelasan kepada awak media terkait pencurian dari mobil tersebut. Hal pertama, pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanan pengunjung karena kehilangan mobil di MBK. Menurutnya, parkir di MBK dikelola oleh pihak ketiga. Pihaknya telah mengkonfirmasi terkait kronologi pencurian mobil tersebut kepada pengelola parkir. Denny juga menjelaskan, pengelola parkir menyatakan bahwa mobil tersebut keluar gedung dengan menunjukkan tiket resmi. Pengelola parkir menduga korban meninggalkan tiket tersebut di dalam mobilnya. Di pintu keluar, petugasnya tuh nunjukin kalau emang mobil saya sudah keluar dengan transaksi cash. Kronologinya bagaimana, dan itu sudah dijelaskan oleh pihak supir bahwa
mobil itu keluar dengan menggunakan tiket yang resmi atau yang sah dan berlaku pada hari itu. Karena menurut pihak secure bahwa prosedur mereka selama mobil itu keluar menunjukkan tiket yang resmi dan sah berlaku pada waktu itu dan sesuai dengan jenis mobil, ya itu bisa keluar gitu. Kecuali tidak bisa menunjukkan tiket yang sah, itu pasti diperiksa surat tanda nomor kendaraannya. Jadi begitulah yang bisa kita sampaikan gitu kan. Kemudian dari pihak secure juga menerangkan bahwa ini tiketnya itu ditinggalkan di dalam mobil. Nah itu kan padahal sudah ada di keterangan di tiket itu jangan meninggalkan barang berharga dan tiket di dalam kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena itulah jaring pengaman untuk supaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pencuri bisa melakukan tindakan tersebut. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan kepada para konsumen kami, karena saling menjaga masing-masing keamanan kita, jangan sampai memancing niat dan kesempatan para pencuri. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Tindak lanjut dari itu. Nah itu tadi kan untuk tanggung jawab itu kan ada di pihak secure parking kalau untuk pengelola parkir. Pihak ketiga ya? Iya, pihak ketiga gitu. Jadi kan kita sarankan kemarin, kita temani juga untuk laporan ke kepolisian, itulah yang bisa dilakukan gitu. Sejauh ini ya? Ya, sejauh itu gitu. Bang, tapi berdasarkan keterangan pihak parkir kan spot mobil ini tidak tersorot sama titik kamera gitu. Tidak semua mall itu diberikan CCTV. Jadi CCTV itu ditempatkan pada spot-spot yang memang diperlukan atau memang spot yang penting gitu kan. Dan ini sebagai tambahan bahwa kemarin itu berdasar keterangan bahwa mobilnya juga tidak memiliki alarm gitu. Jadi mungkin ya saya nggak tahu ya itu dibuka sama siapa, saya tidak tahu kan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu tiket tinggalkan di dalam mobil dan mobilnya itu tidak beralarm. Tapi SOP dari parkiran sendiri itu seperti apa, Mas? Ya SOP itu apa ada yang keliling petugas setiap jam sekali atau bagaimana? itu bisa ditanyakan kepada pihak secure. Ya kalau SOP-nya kan mereka yang ketiga kan. Ya karena kan saya bilang tadi kalau untuk kelola parkir semua itu kan SOP-nya ada di mereka. Kalau kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya, Pak? Baru ini, Pak. Sejauh ini yang saya tahu belum ya. Yang saya tahu ya. Pertama kali dan terakhir lah ya, Pak. Mudah-mudahan demikian. Berikut ini modus perampokan di Mesuji, Lampung yang menewaskan pemilik rumah. Polres Mesuji, Lampung berhasil mengungkap dan menangkap satu pelaku perampokan di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Peristiwa perampokan ini terjadi pada 28 Juli 2023 sekitar pukul 2 dini hari. Dari perampokan itu korban R tewas di lokasi kejadian karena ditusuk pisau oleh pelaku TR, 44 tahun. Menurut Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto, adapun modus dari peristiwa ini adalah sebagai berikut. Saat itu pelaku bersama dengan 5 orang rekannya yang DPO berangkat dari Desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara menuju Desa Panggung Jaya. 6 pelaku curas tersebut mengendarai 3 unit sepeda motor dengan tujuan hendak mencuri sepeda motor milik korban R. Sedangkan keempat pelaku DPO lainnya dan 1 pelaku saat ini sudah tertangkap menunggu di luar rumah. Tidak berselang lama, terdengar suara keributan dari dalam rumah korban. Keributan itu pun membuat anak korban yang sedang tertidur terbangun akibat teriakan suara korban. Bukan itu saja, kelima pelaku yang berjaga di luar rumah pun langsung panik hingga melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hingga akhirnya pelaku pun melarikan diri ke area pesawahan tanpa berhasil membawa barang yang ia inginkan. Waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 waktu Indonesia Barat.
Tempat kejadian perkara di dalam rumah di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Adapun modus operandi yang 3, TK 308 Polres Mesuji bersama unit reskrim Polsek Mesuji Timur dan subsektor Rawajitu Utara mendapatkan informasi tentang keberadaan dari pelaku, sehingga tim kami langsung turun ke lapangan dan kita dapat mengamankan tersangka TR yang bersembunyi di Desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara. Dan saudara tersangka TR ini juga mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut sebanyak 9 TKP sebelumnya di wilayah Kecamatan Mesuji Timur maupun Kecamatan Rawajitu Utara. Jadi yang bersangkutan sudah melakukan sebanyak 9 kali TKP di wilayah Mesuji. Oleh karena itu masih terdapat 5 orang tersangka inisial B alias UB, Y, BP, serta 2 orang yang tidak dikenal masih dalam status DPO. Kemudian kronologis penangkapan mendapat informasi, kemudian kita datang ke salah satu desa tersebut dan kita melakukan tindakan tegas terukur terhadap tersangka TR. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu yang pertama 1 unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah. Kemudian 1 setel pakaian dari korban, 1 buah kunci L dengan panjang sekira 10 cm. Adapun para tersangka melanggar pasal yaitu pasal 365 ayat 3 KUHP pidana tentang pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian. Selanjutnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 56 KUHP tentang membantu melakukan kejahatan. Lembah hitam menyerupai aspal kembali mencemari Laut Ketang, Lampung Selatan. Limbah hitam menyerupai aspal cemari Laut Ketang, Lampung Selatan. Laut Ketang ini tepatnya di Pantai Keduwarna, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Limbah hitam menyerupai aspal itu kembali mencemari laut di pesisir barat. Pengelola wisata menyebut pencemaran ini selalu terjadi di setiap tahunnya. Pencemaran limbah hitam itu diunggah oleh akun Instagram @pantai_keduwarna dan kalianda.id pada Senin 21 Agustus 2023. Dalam video tersebut terlihat limbah hitam yang telah menggumpal di sepanjang pantai. Disebutkan jika limbah aspal itu mencemari sepanjang garis pantai di lokasi wisata Pantai Keduwarna yang berada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pengelola Pantai Keduwarna sendiri Arta membenarkan limbah hitam itu baru diketahui telah mencemari pantai pada Senin 21 Agustus 2023 pagi. Ia mengatakan tekstur limbah itu sama seperti limbah yang pernah mencemari pantai itu pada tahun 2022 lalu. Karena sebaran limbah itu terjadi di sepanjang pantai wisata, pengelola pun membersihkan secara manual dengan cara diangkut menggunakan lori. Tapi seperti biasa tahunan datang dan datang lagi seperti ini perlu jadi sorotan karena sangat mengganggu sekali untuk pariwisata ataupun kehidupan makhluk yang ada di laut. Pasti akan mati jika terkena ini. Jadi mohon perhatiannya dari pihak-pihak terkait untuk segera menindaklanjuti apa yang sudah terjadi. Sangat merusak lingkungan. Ini ada banyak sekali kondisinya sepanjang perairan Laut Ketang atau Laut Kedung. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar pasar murah di Desa Margorejo, Jati Agung. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar pasar murah di Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Pasar murah ini dibuka Kepala Disperindak Lampung yakni Hendra Jaya. Pasar murah yang digelar di Disperindak Lampung Selatan menyasar 6 kecamatan yakni Natar, Jati Agung, Raja Basa, Palas, Seragi, dan Penengahan.
Adapun jadwal pasar murah di Lampung Selatan, Desa Rulung Sari Kecamatan Natar 21 Agustus, Desa Margosari Kecamatan Jati Agung 22 Agustus, Desa Banding Kecamatan Raja Basa 24 Agustus, Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas 28 Agustus, dan seterusnya. Ada Pertamina dengan harga pasar murah titik kedua pada saat ini di Natar, ini Jati Agung, yang mana ini lanjutan pasar murah pada bulan puasa yang lalu. Ini Komandan Bupati Pusatan untuk membantu masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau di tengah-tengah kita yang mengalami inflasi ini. Dan juga alhamdulillah masyarakat yang banyak yang datang untuk membeli kebutuhan pokoknya dengan harga yang terjangkau. Padahal ini kondisi ekonomi kita tidak sehat-sehat amat, tapi Bupati kita Bapak Haji Ganayato tetap berkomitmen untuk membantu masyarakatnya melalui kegiatan pasar murah ini. Ada berapa kecamatan Pak yang digelar pasar murah ini Pak? Ada 6 kecamatan. Di antaranya Pak? Di antaranya kecamatan mana aja Pak? Natar, Jati Agung, Raja Basa, Palas, Penangahan, dan Seragi. Atas langkah ini harapannya seperti apa Pak? Harapan kami semoga masyarakat ini dapat mendapatkan harga yang lebih terjangkau untuk kebutuhan pokoknya. Ini kegiatan pasar murah titik kedua pada saat ini di Natar, ini Jati Agung, yang mana ini lanjutan pasar murah pada bulan puasa yang lalu. Ini ada cashback 100% di Hokben Mall Bumi Kedaton. Hokben Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung menghadirkan promo hingga 31 Agustus 2023. Supervisor Hokben Mall Bumi Kedaton Wulandari mengatakan, promonya adalah cashback 100% jika transaksi menggunakan kris Bank. Cashback 100% ini berlaku untuk pembelian paket Hoka Hemat baik take away maupun dine-in. Paket Hoka Hemat ini terdiri dari paket Hoka Hemat 1, yakni 3 telur chicken roll dan 1 pieces ekado. Paket 2 Hemat, yakni 2 pieces story ball dan 2 pieces egg chicken roll. Paket Hoka Hemat 3, yakni 2 pieces egg chicken roll dan 2 pieces shrimp roll. Hoka Hemat 4, yakni 4 pieces shrimp roll. Dan berikutnya ada promo bundling yang terdiri dari paket berdua, paket bertiga, sampai dengan paket berempat. Paket berdua yakni 2 Hoka Hemat atau Hoka Hemat 2 dan 3, beef teriyaki dan 2 cool ocha hanya 75.000. Paket bertiga yakni beef yakiniku plus chicken teriyaki, egg chicken rolls, 3 pieces abika karaoke, dan 3 nasi hanya 90.000. Paket yang berempat yakni Hoka Hemat 2 dan 3, 2 sim set 1, 2 clear soup, dan 4 ocha hanya 120.000. Harga paket-paket tersebut berlaku untuk semua layanan kecuali online order karena ada chartnya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.